Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Kurang semangat, sebelah kanan saya. Shalom. Kayaknya masih kurang semangat. Sekali lagi, shalom. Sebelah kiri saya sekarang. Masih slow. Shalom. Kurang semangat, lebih semangat lagi, shalom. Bapak Ibu, kalau engkau berkata shalom, ya, kau berkata cuma biasa shalom, kau tidak akan rasa sukacita, kau tidak akan rasa senang dalam hatimu. Serius saya katakan. Tapi kalau kau berkata shalom itu sungguh-sungguh dalam hatimu, maka kau bisa merasakan sukacita. Kau akhirnya mukanya berseri-seri karena kau katakan shalom, yang artinya damai sejahtera itu turun atas engkau, atas saya, atas ketika kau berkata shalom kepada orang itu, damai sejahtera itu turun kepada orang itu, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, shalom itu orang yang itu terima, dia mengerti tidak kata shalom. Kalau dia tidak mengerti, makanya ketika kita sudah berteriak susah payah kata shalom, dia tidak akan mengerti arti shalom. Tapi kalau kita yang sudah mengerti arti shalom, maka kita harus benar-benar mengaminkan kata shalom itu dalam hidup kita. Amin. Baik, puji Tuhan, kembali lagi ya bersama saya. Saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk hari ini bawakan kebenaran firman Tuhan buat jemaat Niel di tempat ini. Tidak berlambat-lambat saja, karena saya pernah bawa lagi firman Tuhan di tempat ini, tapi saya seorang diri saja karena pasangan hidup saya lagi pelayanan di YSI Arema Family, dan hari ini saya boleh ajak pasangan saya, istri saya. Boleh silakan berdiri. Nah, istri saya itu orang Papua, Bapak Ibu. Saya bersyukur dapat istri orang Sulawesi. Tapi Bapak Ibu, dia rindu untuk datang ke Papua. Dia rindu untuk tidak, istilahnya begini, kalau kita rindunya itu cuma hanya mau di halaman kita sendiri, Bapak Ibu. Saya lahir di Manokwari ya, saya bukan orang Sorong, maksudnya saya bukan lahir di Sorong, tempat kelahiran saya itu di Manokwari. Saya datang pindah ke Sorong, karena orang tua saya memang asalnya dari Sorong ya, dari Nanwatan. Nah, akhirnya istri saya ikut saya, dan bukan karena paksaan ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah memaksa, tapi istri saya suka sekali ke Papua, Bapak Ibu. Akhirnya bersyukur kami selesai menikah, komitmen ya kami mau melayani, terserah Tuhan mau panggil kami di mana, kami mau melayani. Tapi kami juga masih bergumul sampai saat ini ya, masih bergumul keputusan Tuhan yang terbaik itu yang di mana begitu. Tapi kami terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi jalan kepada kami. Kami tidak mau salah-salah, Bapak Ibu. Kami tidak mau mengambil keputusan itu seenak-enaknya. Oh, saya mau di sana, saya mau di sini. Tidak, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang pimpin, maka Tuhan yang akan memberi pertumbuhan di situ. Kalau kita yang asal-asal suka pilih sesuai egonya kita, maka saya mau katakan tidak akan berkembang, Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya saat ini saya rindu bagikan kebenaran firman Tuhan. Tema saya hari ini yaitu jangan menyangkal Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Ibrani-nya, jangan menyangkal Yeshua HaMashiach. Oke, jadi ingat baik-baik, jangan menyangkal Yesus Kristus. Ya, kenapa saya harus tekankan ini? Karena penting sekali buat kita. Kenapa? Zaman sekarang ini orang itu suka menyangkal Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita lihat saja banyak artis-artis yang sebenarnya dulu Kristen, meninggalkan kekristenannya, meninggalkan kepercayaannya, hanya masuk kepada teman tetangga sebelah kita. Saya tidak tahu mungkin masalah apa, saya tidak bisa menjudge mereka ambil keputusan karena apa, tapi pasti ada sesuatu sebab akibat sehingga mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan kepercayaan yaitu Yesus Kristus. Mereka tinggalkan, mereka pergi ke tetangga sebelah kita, yaitu saudara-saudara Muslim kita. Tapi lebih parahnya Bapak Ibu, tahun ini ada seorang pendeta yang dahsyat, maksudnya pendeta akhirnya meninggalkan kepercayaannya Yesus Kristus, pindah ke Muslim.
Ini seorang yang bukan sarjana lagi, magister teologi Bapak Ibu. Ini pangkatnya tinggi Bapak Ibu. Ini bayangkan, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang belajar firman Tuhan, tapi endingnya meninggalkan kepercayaan Yesus Kristus. Makanya hari ini saya ingin bagikan, jangan menyangkal Yesus Kristus. Tapi seringkali kita berkata bahwa kalau menyangkal Yesus Kristus, kita tahu berarti kita meninggalkan kepercayaan kita pindah ke tetangga kita sebelah, seperti begitu. Tapi hari ini saya akan bagikan sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Berbeda dalam arti kita akan baca bersama-sama dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayat 75. Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayat yang ke-75. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, yang kalau sudah dapat di layar sini juga bisa katakan amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya minta bolehkah kita berdiri bersama-sama? Kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayat yang ke-75. Dalam hitungan 1-3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar ruangan, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pulang dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Silakan dulu. Terima kasih. Yesus Kristus menyangkal yang bagaimana nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Orang kalau kita dengar menyangkal Yesus Kristus berarti kita tidak percaya Yesus Kristus ya. Itu berarti tandanya kita menyangkal dia, kita memilih meninggalkan Yesus Kristus, kita pergi, itu menyangkal ya. Itu yang sering kali kita tahu tentang menyangkal Yesus seperti itu. Tapi hari ini ketika kita belajar, ini ceritanya kita sudah baca dari waktu kita sekolah minggu sampai kita dewasa, besar sampai sekarang. Kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini cerita tentang waktu Yesus sudah bilang peringatnya kepada Petrus, akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan akhirnya Petrus menyangkal ya. Bapak Ibu kalau baca pertama Yesus menyangkal, ada seorang perempuan ya, sampai imam besar. Dia datang ketemu Petrus dan dia berkata, bukannya engkau ini adalah salah satu dari muridnya Yesus? Dia berkata apa? Dia menyangkal, saya tidak kenal, saya tidak tahu apa yang kau maksud. Bapak Ibu, yang kedua, Petrus pun menyangkal, tapi Petrus menggunakan kata apa lagi? Dia bersumpah Bapak Ibu. Yang tadinya cuma menyangkal, berikut lagi, pengulangan lagi, dia menggunakan kata sumpah Bapak Ibu. Dia bersumpah lagi, saya tidak kenal orang itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga lagi, bukan hanya sekedar bersumpah Bapak Ibu, dia mengutuk dan bersumpah Bapak Ibu. Jadi ini ada penekanan yang berlanjut semakin lama semakin besar Bapak Ibu dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu kita tidak tahu, tapi seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Hal yang kecil, kalau namanya dosa Bapak Ibu, dosa itu kalau kita lakukan kecil pertama, kita rasa suka lakukan lagi Bapak Ibu, kita lakukan lagi, sudah keenakan lagi, tambah lakukan lagi, tambah lakukan terus. Bahkan ketika kita lakukan dosa kecil sudah jadi enak, orang bilang kamu salah, justru kita balik bilang
Tidak, saya tidak salah. Itu satu. Kemudian lakukan lagi. Kemudian orang berkata, kamu sudah salah, kamu lakukan begitu. Justru dia bilang apa? Seringkali kita bilang, demi Tuhan saya bersumpah, saya tidak lakukan itu. Padahal kita seringkali lakukan sesuatu yang salah. Tapi sampai kita mengucapkan, demi Tuhan saya bersumpah. Tidak puas lagi, kita lakukan lagi sesuatu yang salah sampai orang datang tanya begini, loh ini jelas-jelas, ini buktinya kamu lakukan salah. Kamu lakukan sesuatu yang sudah salah, ini buktinya. Justru dia berkata apa? Saya berani sumpah, saya mengutuk dan saya bersumpah, saya tidak pernah lakukan itu. Bapak Ibu, seringkali kita lakukan itu, tapi tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, hari ini saya ingin bagikan buat kita. Sebelum kita lebih dalam, mari kita kenal dulu siapa itu Petrus, Bapak Ibu. Kalau lalu ya kita kenal dengan dua macam dasar ya, dua macam dasar kita belajar. Hari ini saya bagikan satu tokoh, yaitu namanya Petrus. Petrus kita sudah tahu ceritanya, orang yang menyangkal Yesus ya. Ceritanya ini kita baca. Petrus itu namanya yang sebenarnya itu adalah Simon. Ada yang nama Simon, ada yang nama Petrus, ya, ada yang nama Kefas. Tidak ada ya. Bapak Ibu tahu tidak? Kenapa dalam Alkitab mencatat kok Simon ini punya nama tiga? Ada Simon, ada Petrus, bisa juga disebut Kefas. Ya, Kefas, Petrus dan Simon. Simon ini nama yang sebenarnya Simon, tapi ketika ketemu Yesus, Yesus berubah namanya menjadi Petrus atau sering disebut dengan Kefas. Petrus itu dalam bahasa Yunaninya ya, Petrus, Petra, yang berasal dari kata Petra. Jadi batu karang. Jadi Yesus ini kasih nama Petrus ini batu karang, Bapak Ibu. Ya, seperti saya lalu bilang, jadi batu karang sini dipanggil. Jadi kalau Yesus panggil, batu karang kemari batu karang. Tapi Bapak Ibu jangan dulu langsung kita berkata batu karang itu salah, batu karang itu tidak baik. Tidak, ada maksud Tuhan. Ada maksud Yesus ketika dia berkata, dia memberi nama Simon ini, anak Yohanes ini, dia kasih nama Petrus. Kalau Kefas itu dalam bahasa Aram, bahasa hari-hari mereka panggil Petrus itu bisa dengan Kefas, bahasa Aram, bahasa hari-hari gitu. Kalau Yesus panggil Petrus atau Kefas, itu menandakan bahwa dia akan memang jadi batu karang nanti. Karena Yesus pernah berkata begini, Petrus, di atas kamu ini, di atas batu karang ini, kamu akan dirikan jemaatku, Bapak Ibu. Kata mendirikan di situ, Bapak Ibu, sebenarnya dia punya artinya begini. Di atas kepemimpinan Petrus nanti, dia akan mendirikan jemaat ini. Itu jemaat dia latih dengan kasih sayang, sukacita, damai sejahtera. Dia akan latih jemaat-jemaat itu. Itu kata mendirikan di situ sebenarnya. Mengandung arti di mana dia harus latih didik baik-baik jemaat-jemaat ini. Makanya Yesus angkat dia menjadi seorang pemimpin. Ya, dalam timnya dia itu, dia menjadi seorang pemimpin. Nah itu Kefas atau Petrus. Nah kalau kita lihat ternyata Petrus ini justru menyangkal Yesus, Bapak Ibu. Dalam hidup kita sering menyangkal Yesus. Saya juga sering, Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya respon itu bagaimana menyangkal Yesus, kita punya respon bagaimana caranya untuk kembali kepada Yesus itu bagaimana, Bapak Ibu. Nah saya mau katakan bahwa Yesus pernah melarang murid-muridnya untuk jangan kamu menyangkal aku di depan manusia. Yesus pernah bilang, kamu jangan menyangkal aku di depan manusia. Di ayat Yohanes 1 ayat 42 saya baca. Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini Yesus pernah memperingati murid-muridnya, kamu jangan menyangkal aku di depan manusia. Kalau kamu menyangkal aku, maka saya juga akan menyangkal kamu di depan Bapakku. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia kasih peringatan bahwa jangan menyangkal aku di depan manusia, Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu kita dibaratkan seperti ini. Kita menyangkal Yesus itu bukan nanti menyangkal Yesus seperti saya tinggal, tidak. Tapi seperti ini Bapak Ibu. Ketika Petrus menyangkal Yesus, apa yang terjadi? Dia pulang, dia keluar dari halaman itu.
Dia keluar, dia menangis dengan sedihnya Bapak Ibu. Itu endingnya ceritanya ya. Ending ceritanya dari kisah Petrus ini, dia keluar, dia menangis, dia bertobat, dengan sedihnya dia keluar. Tapi Bapak Ibu, ketika Petrus dirundung rasa bersalah, kesedihan, karena dulunya dianggap seorang pemimpin loh, seorang pemimpin, tapi tiba-tiba menyangkal Yesus. Seorang pemimpin yang sudah murid-muridnya sudah percayakan bahwa dia adalah seorang pemimpin, memimpin mereka, kok tiba-tiba menyangkal Yesus Kristus. Tiba-tiba menyangkal Yesus Kristus itu gimana itu? Maksudnya itu bagaimana? Bagaimana dengan keadaan kita? Mungkin saat ini di Yesia Peniel ini kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa kenal firman Tuhan lewat Bapak Gembala, Ibu Gembala, siapapun yang membawakan kebenaran firman Tuhan di sini, kita masih bisa mengenal. Bayangkan kalau kita dalam keadaan situasi di mana firman Tuhan itu susah mau didengar. Bagaimana? Terus kalau dalam keadaan situasi kamu harus dipecat, rumahmu harus diambil, bagaimana? Kau masih percaya Tuhan Yesus atau tidak? Kau mau ikut Tuhan Yesus, berarti ikut baik-baik. Ikut Yesus baik-baik, harus perhitungkan baik-baik. Makanya jangan sampai menyangkal Yesus. Nah, Petrus ini sama dengan kita sebenarnya Bapak Ibu. Saya mau katakan, kita sering menyangkal Yesus, hanya saja kita tidak mengerti arti menyangkal itu yang bagaimana. Makanya yuk mari lebih dalam. Seringkali kita berkata begini ya, kita sering menyangkal tuh begini, saya akan berhenti bermain judi. Ya, seringkali kita berkata, contoh, kalau ada orang yang bermain judi, seringkali kita dalam hati berkata, saya akan berhenti bermain judi, tapi kok lakukan lagi. Ya, itu sebenarnya sama dengan kau menyangkal, Bapak Ibu. Kau menyangkal. Ini nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ada hal lagi berikutnya. Kita sering berkata begini, saya akan menjadi pegawai yang jujur. Ya, saya akan menjadi pegawai yang jujur di hadapan Tuhan, terutama di hadapan pemimpin saya, semua yang ada di kantor. Tapi korupsi, biar cuma 15.000 korupsi Bapak Ibu, itu kau menyangkal. Cuma 15.000, 5.000, 10.000 kau korupsi, itu sama saja kau menyangkal. Kau sudah bilang saya akan berkomitmen, saya akan jujur sebagai pegawai, tapi kau kamu korupsi. Cuma 5.000 saja, itu kamu sudah menyangkal. Berikutnya lagi, ketika kau berkata, jika saya sembuh, saya akan lebih giat dalam beribadah melayani Tuhan. Toh ketika sembuh justru kau tidak melayani Tuhan, justru kau malas-malasan. Bapak Ibu, ini sebenarnya yang dinamakan dengan menyangkal Bapak Ibu. Menyangkal itu seperti ini. Tapi Petrus ini menyangkal Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Saya mau katakan begini Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak. Kalau saya tanya ya kepada Bapak Martinus, Bapak Martinus mengasihi istri ya? Ya pasti mengasihi. Tapi bagaimana kalau Bapak Martinus ini tidak mengasihi istri, justru marah-marah istri, justru pukul istri, contoh saja ya, pukul istri, kemudian berkata bahwa saya ini mengasihi istri. Bapak Ibu tahu istri itu dari Tuhan Bapak Ibu. Itu bukan dari manusia. Ya kalau kita belajar biologis itu dilahirkan Bapak Ibu. Tapi dalam proses dilahirkan itu bukan pekerjaan manusia yang buat. Itu campur tangan Tuhan. Bapak Ibu tahu perempuan punya dengan laki-laki dalam bahasa biologis itu kalau ketemu, kalau aktif semuanya itu 500 sekitar 4 miliar sel itu aktif. Maka bayangkan ibu melahirkan sebanyak 4 miliar anak dalam perut. Bayangkan itu. Kalau seandainya aktif Bapak Ibu, ya masa pembuahan sampai di rahim dan jadilah seorang bayi itu masa-masa itu adalah proses di mana laki-laki dan perempuan harus cari sampai mereka bertemu dan mereka aktif masuk masa-masa tersebutnya. Bayangkan 4 miliar itu kalau ketemu dengan pasangannya perempuan, maka aktif 4 miliar itu perempuannya mengandung besarnya bagaimana Bapak Ibu. Tapi justru tidak Bapak Ibu. Dalam proses itu Tuhan pilih, nih kamu yang keluar, saya jadikan kamu nih. Akhirnya jadi keluar Bapak Martinus namanya. Kalau bukan Bapak
Martinus yang keluar mungkin ada kakaknya atau adiknya, mungkin namanya lain lagi. Terpilih tepat Bapak Ibu. Harusnya kita menyadari sejak masih dalam proses sampai kita jadi bayi itu Tuhan sudah pilih baik-baik, betul. Tuhan pilih, Tuhan tidak sembarang pilih Bapak Ibu. Bayangkan dari banyaknya itu, tapi Tuhan pilih nih. Ini satu yang jadi ya, dua yang jadi ya, ini yang Tuhan pilih. Makanya harusnya kita menyadari kalau kita mengasihi istri, kita tahu istri itu dari Tuhan. Kalau kita mengasihi anak, anak itu juga dari Tuhan. Jadi berbicara tentang menyangkal, kalau Bapak Martinus menyangkal istri, contohnya saja sudah bilang, oh ya nanti saya belikan ini buat kamu, gitu. Cincin emas yang beratnya 10 gram, contoh. Akhirnya tunggu istri tunggu, lama belum terkabul Bapak Ibu. Itu sama saja dengan kau sementara menyangkal. Kau menyangkal bukan manusia Bapak Ibu. Kau bukan menyangkal kepada manusia, tapi kau menyangkal kepada Tuhan. Kalau kau bilang kau anak Tuhan, tapi kau sering menyangkal berdusta, itu sama saja dengan kau menyangkal Tuhan. Ini Tuhan punya ciptaan loh. Kamu menyangkal istrimu sama saja kamu sementara menyangkal dia. Kamu sudah bilang akan kasih, tapi kamu enggak. Justru kamu bilang, aduh papa sibuk, papa punya banyak pekerjaan. Aduh, habis itu menyangkal lagi, aduh uang habis, nanti sudah tahun depan. Tunggu tidak pernah dapat. Itu yang saya mau katakan. Makanya setiap orang yang pernah berbuat dosa, Bapak Ibu, dosa ini banyak, tinggal dari caranya kita. Kalau kita sering berbuat dosa, ada beberapa dosa yang suka, seperti tadi saya bilang, ketika Petrus menyangkal pertama, ya kita masih oke, kita masih sering, sudah, saya menyangkal lah. Ketika orang berkata begini, kamu anak Tuhan kan? Kamu berdoa, justru kamu tolak-tolak. Aduh, Bapak Gembala saya tidak bisa berdoa. Padahal kamu bisa berdoa, tapi kamu sering tolak. Apalagi Bapak Gembala, Ibu Gembala bilang kamu pelayanannya, justru kamu tolak lagi. Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kamu tangan, kaki, mata, mulut, semua ada di kamu. Loh kamu masa tolak melayani Tuhan? Kamu menyangkal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan angkat itu, ya sama seperti jemaat di mana? Di Efesus, Bapak Ibu. Kita wahyu di jemaat Efesus, Bapak Ibu. Itu dahsyat luar biasa. Kalau kau tidak ini, Tuhan akan ambil kaki dianya, Bapak Ibu. Kau melayani Tuhan saat ini, kau harus mengerti kalau Tuhan sudah pakai kau, maka jangan pernah menyangkal Tuhan. Jangan menyangkal apapun. Jadi harus kita berpikir baik-baik, semuanya itu Tuhan yang buat. Jadi jangan pernah kita berkata, cuma istri, cuma anak-anak, tidak apa-apa saya menyangkal mereka. Meskipun kau tidak menyangkal Yesus ya, kau tidak bilang kau tidak pindah agama. Tidak Bapak Ibu, bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Makanya saya mengatakan, pertanyaannya ketika kau buat dosa, kau menyangkal seperti Petrus yang sudah menyangkal bersumpah, mengutuk. Pertanyaannya buat kita, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah kita buat dosa banyak sekali, terus kita bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Seringkali orang yang tidak pernah bertanya begitu, hidupnya terus di luar sana. Tapi kalau orang yang selalu bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Saya adalah orang yang berdosa. Saya dulunya seperti begini, tapi Tuhan masih mengasihi saya atau tidak? Jawabannya adalah ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus itu adalah Allah yang setia, Bapak Ibu. Dia bukan Allah yang tidak setia, dia adalah Allah yang setia. Dalam ketidaksetiaan kita sebagai manusia, kita seringkali tidak setia, tapi Allah tetap setia dalam hidup kita. Kenapa saya katakan? Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, Yesus ini setia. Karena dia adalah setia, maka dia tidak pernah menyangkal dirinya. Yang adalah setia, dia tidak pernah menyangkal
bagaimana dengan hidup kita? Sebagai manusia kita berkata, saya mengikuti Yesus, saya percaya sama Yesus Kristus, tapi kita menyangkal Tuhan Yesus. Aduh, kita seringkali tidak mau melayani, kita seringkali tolak. Bapak Ibu, jangan, mulai saat ini jangan. Itu secara tersirat, itu sementara menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus bukan nanti tinggalkan Yesus, bukan. Seperti yang tadi saya bilang, hari-harimu. Kalau kau melakukan sesuatu menyangkal terus, maka dosa itu akan terus datang. Terus akan datang menggeroti engkau, sampai engkau berkata, saya bersumpah demi Tuhan. Akhirnya kau mengutuk dan bersumpah demi Tuhan. Kalau kau sudah menikmati dengan menyangkal terus, maka engkau akan jatuh dalam dosa itu. Engkau akan mati dalam dosa itu. Tapi bedanya Petrus, Bapak Ibu, kita tahu kisahnya. Ketika dia menyangkal, ketika ayam berkokok, dia ingat sekali tentang teguran yang Tuhan Yesus sudah pernah kasih tahu sama dia. Kamu akan menyangkal saya 3 kali ya sebelum ayam berkokok. Ketika ayam berkokok, apa yang dilakukan Petrus? Petrus sedih. Petrus menangis. Bapak Ibu, dia punya dalamnya, artinya dalamnya tuh begini. Petrus berduka sekali, Bapak Ibu. Orang yang bikin dosa itu harusnya sama seperti Petrus. Dia kalau berduka, menangis, sedih karena perbuatan dukanya itu harus dalam. Tapi hidup kita hari-hari ini justru berbeda. Kita bikin dosa, sedih sedikit sudah, jalan lagi, bikin lagi. Petrus berbeda. Petrus ini ketika dia berdosa, dia tahu berdosa, dia betul-betul merenungkan dosanya itu sampai dia menangis, dia sedih, dia keluar dari tempat di mana kalau dia masih ada di dalam terus, dia akan bikin dosa terus di kalangan orang-orang situ. Maka justru nanti dia akan di dalam situ ketika Yesus dicambuk, maksudnya Yesus dibawa, ketika dia lihat Yesus, dia akan tetap terus bikin dosa. Makanya lebih baik dia keluar, Bapak Ibu, keluar dari zona di mana nanti dia ditanya-tanya terus, akhirnya dia harus menyangkal terus, dia harus bikin dosa. Lebih baik dia keluar. Terima kasih. Jadi dia harus keluar, Bapak Ibu. Dia keluar dari zona yang nanti membuat dia terus bikin dosa. Dia keluar dari situ dan dia pergi dengan apa? Dia keluar dari pintu ya, dia kembali, Bapak Ibu. Dia keluar dari pintu halaman imam besar yang dimana Yesus harus dibawa di Kayafas, yaitu imam besar yang nanti akhirnya diadili, Bapak Ibu. Kemudian dia keluar dari situ dan dia menangis sedih, Bapak Ibu. Dia menangis sedih kalau Yesus bicara waktu itu ya. Yang sekarang saya bilang dia menangis bukan dengan cara menangis yang tadi saya bilang menangis, oh Tuhan ampuni saya, ampuni dosa saya, seperti itu sudah selesai, Tuhan ampuni. Bukan begitu, Bapak Ibu. Dia betul-betul bersedih, berduka seperti seorang yang kehilangan anaknya, Bapak Ibu. Mungkin kau belum pernah kehilangan anak, ya, anak kandunganmu. Sedangkan kehilangan orang tua saja saya rasa, aduh, menangisnya luar biasa, Bapak Ibu. Maksudnya berdukanya itu dalam seperti itu. Artinya apa? Berduka dengan dosa yang dia buat supaya dia tidak buat lagi, Bapak Ibu. Itu. Tapi seringkali kita manusia, kita seringkali tidak, Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi ya, kita berdosa, kita minta ampun dengan Tuhan, gampang sekali ya begitu. Gampang sekali. Memang Tuhan setia, Tuhan mengampuni, tapi Tuhan mau lihat perubahan dalam hidupmu. Ya, makanya kita lihat apa yang membuat Petrus sampai menyangkal. Apa yang membuat Petrus itu sampai menyangkal Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat, Petrus itu adalah seorang yang impulsif. Impulsif itu begini, seorang yang cepat sekali mengambil keputusan. Ya, mengikuti Yesus, seorang yang cepat sekali mengambil keputusan. Dia tidak pikir panjang lebar, tapi langsung dia ambil keputusan. Contohnya seperti begini, Bapak Ibu. Matius 26 ayat 33-35. Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, ini pernyataan Petrus. Ya, Petrus berkata kepada Yesus, sekali-kali aku tidak akan tergoncang imannya saya. Kalau yang lain boleh, tapi kalau Petrus tidak akan. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus jawab lagi kepada Yesus begini, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau.
kita sebelumnya, tadi kan kita dari ayat 69, ini ayat sebelumnya. Ini percakapan Yesus sudah bilang begini sama Petrus. Tapi justru Petrus bilang, saya tidak akan menyangkal engkau. Inilah tipe Petrus, orang yang punya sifat impulsif. Artinya orang yang cepat mengambil keputusan. Bapak Ibu, seringkali kita juga seringkali begitu. Kita mengikuti Yesus, kita punya keputusan sama seperti Petrus. Kenapa saya katakan begitu? Kayak begini, kalau ikut Yesus, Yesus sudah pernah bilang perumpamaan-perumpamaan, kamu kalau mengikuti Yesus seperti begini ya, seperti dalam Matius Lukas 14 ayat 28-30 saya baca. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, maksudnya Yesus bilang begini, ayat sebelumnya itu Yesus bicara tentang kalau kamu mau ikut saya, pikul salib, sangkal diri. Baru Yesus perumpamaan, Yesus bilang begini, kamu kalau mau mendirikan sebuah menara, kamu harus duduk dulu, kamu harus rincikan semua anggaran, supaya kalau kamu mendirikan bangunan itu, terus tiba-tiba uangmu sudah tidak ada, bagaimana? Makanya Yesus lanjut ayat 29, Lukas 14 ayat 29, supaya kalau engkau sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Maksudnya begini, kalau kamu ikut Yesus, ya, yang kamu tahu dalam pikiran kita tahu bahwa ikut Yesus itu enak ya, selalu diberkati Tuhan. Tapi Yesus bilang begini, kalau kamu ikut saya, kamu perincikan baik-baik. Mau tidak ada uang, mau tidak ada uang, saya tetap ikut Yesus. Seperti itu. Jadi harus rincikan baik-baik. Jangan kita cuma pikir, harus ambil keputusan, saya ikut Yesus, yes begini. Saya tahu ikut Yesus begini. Yesus pesan begini. Kalau kamu mendirikan rumah, menara, bangunan gereja ini Bapak Ibu, saya tahu sudah jadi begini karena kita betul-betul ikut Yesus. Amin. Kenapa? Karena waktu dari baru fondasi pasti punya kekurangan uang, ya pasti masih bergumul. Tapi ketika mungkin tidak, artinya dulu ya pasti punya gereja, tapi tidak tahu gereja model bagaimana. Sekarang sudah model yang luar biasa, ya. Kalau di Manado di daerah sana, gereja-gereja di Papua ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Wah keren. AC semuanya luar biasa. Tapi di Asia di daerah sana itu semua terus dalam pergumulan, mereka bergumul terus agar pembangunan baik tempat ibadah mereka terus berkembang. Tapi kita yang sudah Tuhan berikan tanah yang subur, artinya kita bangun akhirnya jadi begini. Bapak Ibu tahu tidak, ketika bangun ini pasti punya banyak kekurangan, dana kurang. Tapi yang dilakukan Bapak Gembala Ibu Gembala apa? Dengan jemaat Tuhan bukan langsung meninggalkan Tuhan, justru tetap percaya. Ya, meskipun tidak ada makanan, saya tetap percaya Tuhan, saya tetap ikut Tuhan. Itu yang Yesus maksud. Jangan kita menjadi orang yang seperti Petrus cepat mengambil keputusan begitu, tapi Petrus tidak perhitungkan. Makanya Yesus bilang, kamu akan menyangkal saya. Seperti itu. Nah, hal yang kedua apa yang membuat? Karena tidak berjaga-jaga. Kenapa tidak berjaga-jaga? Kita lihat kembali Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ini Yesus sementara naik ke bukit. Yesus mau berdoa di taman Getsemani ya. Kemudian Yesus kembali, Yesus lihat murid-muridnya ini kenapa semua pada tidur? Kenapa kamu tidak berjaga-jaga? Yesus sudah peringati, berjaga-jaga. Ada Petrus lagi, dengan ada anak-anak yang lain. Begitu. Hal yang kedua itu karena Petrus tidak berjaga-jaga. Hal yang ketiga yaitu karena tidak berdoa Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat yang 41, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini Yesus perintahkan begini, kalau kamu tidak berjaga-jaga dan berdoa, maka ini supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut tetapi daging lemah Bapak Ibu. Makanya nanti ketika berjalannya Yesus ditangkap, baru
Petrus lagi ikut, tapi dari jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau kita mau ikut Tuhan itu, kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus dekat. Petrus ini jauh Bapak Ibu. Yesus ditangkap di bawah sana. Petrus ini dari jauh ikut Tuhan. Ya itu sebenarnya tidak boleh. Kalau kita yang anak-anak Tuhan, harusnya dekat dengan Tuhan. Kita harus ikut menderita sama seperti Yesus. Menderita menebus dosa-dosa kita. Hal yang ketiga itu adalah karena tidak berdoa Bapak Ibu. Tuhan sudah peringati, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Roh itu menurun, tapi daging itu lemah. Makanya ketika berjalannya nanti pas di kisahnya ini, Petrus menyangkal Yesus. Ya, makanya saya mau bilang kepada kita, yuk, mari jangan lagi menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus apa? Alkitabmu apa? Itu Yesus atau bukan? Ya, firman Allah itu berarti adalah Yesus itu sendiri. Ya, jadi kalau kita berkata, Tuhan saya mau baca firman Tuhan, terus kita tidak pernah baca firman Tuhan, maka engkau menyangkal Yesus. Ini yang dimaksudkan Yesus. Ya, bukan yang dimaksudkan Yesus tinggalkan Yesus, pergi ke sebelah. Itu sudah terlalu jauh sekali pengertiannya. Tapi yang Yesus punya maksud ini adalah, kalau kamu berkata, saya mau baca firman Tuhan setiap hari, tiap pagi, saya mau berjaga-jaga terus, saya mau berdoa terus. Bapak Ibu tahu tidak, kata doa di sini, itu Yesus bilang begini, kamu itu harus berdoa sungguh-sungguh sampai terjadi itu doamu. Artinya apa? Ini kata perintah, kata kerja yang harus dilakukan pada waktu Yesus suruh ini. Dan ketika kita baca, ini juga bagi kita kata kerja, kata perintah yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa terus. Kenapa? Berdoa sampai itu terjadi. Yang artinya adalah berdoa terus, jangan putus-putus. Itulah yang Yesus maksud. Kalau kata berjaga-jaga, maka Yesus juga berkata, ini kata perintah, kata kerja, kamu harus berjaga-jaga terus. Bukan berarti berjaga cuma, saya jaga, saya pagar peleng rumah saya dari pagar begitu. Bukan cuma itu. Berarti kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Itulah yang Yesus maksud. Bukan sekedar berjaga-jaga biasa, bukan sekedar berdoa, saya datang berdoa nanti ibadah doa baru saya berdoa. Bukan itu Bapak Ibu. Dalam hidup kita hari-hari kita harus jaga. Kalau kau tidak lakukan itu, makanya ketika terjadilah goncangan sedikit, kau menyangkal, saya juga bisa menyangkal. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, itulah yang Yesus maksudnya dalam cerita Petrus ini. Makanya saya mengatakan, yuk, mari kembali. Kita harus menyadari dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Hal pertama ya, saya tarik begini, saya mau bagikan buat kita semua. Kita harus menyadari bahwa hal pertama itu mengasihi Tuhan itu harus dengan tulus hati Bapak Ibu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan tulus hati, tidak mengasihi Yesus Al-Masih dengan tulus hati, maka dia gampang menyangkal Bapak Ibu. Serius, menyangkal saya bilang tadi ya, bukan nanti kita pindah agama, bukan. Menyangkal seperti itu, tidak baca firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau ambil bagian dalam puasa, tidak mau ambil bagian dalam melayani Tuhan, kita menyangkal Tuhan. Saya mau katakan hari ini, itu kita menyangkal Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Ya, Sema Israel, itulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu di luar. Tidak, dari hatimu. Kenapa dari hati? Karena hati itu paling dalam, paling bawah Bapak Ibu. Kalau dalam organ tubuh, bahasa tubuh kita, hati itu paling bawah Bapak Ibu, paling dalam. Kenapa harus mulai dari dalam? Karena memang Tuhan bilang harus dari dalam, yang paling dalam. Nanti dari dalam kalau kita sudah percaya dengan hati kita, maka aliran sungai itu akan keluar meluap-meluap Bapak Ibu. Itu yang Yesus bilang. Yesus tidak pernah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan pikiranmu, ilmu pengetahuanmu. Tidak. Dengan kekuatanmu yang kau bangga-banggakan. Tidak. Tapi Tuhan bilang, kasihlah Tuhan itu tulus, sungguh-sungguh dari hatimu. Nanti baru mengalir Bapak Ibu. Mengalir ke otakmu, baru kau menyadari, baru mengerti dengan kekuatanmu, baru kau pakai itu semua untuk melayani Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Menyadari ya, kita mengasihi Tuhan harus tulus. Kedua, kita harus menyadari bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman Bapak Ibu. Semua ini kasih karunia, kita harus belajar menyadari itu. Kamu ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Makanya jangan menyangkal Tuhan. Jangan pernah menyangkal tinggalkan Tuhan. Sekecil apapun itu, jangan pernah menyangkal Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita harus tetap mempercayai janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu pasti akan ditambahkan, Bapak Ibu. Gak usah pikir yang lain. Layani Tuhan saja. Kerjakan yang Tuhan mau. Dalam pekerjaan-pekerjaanmu, kau jadi seorang pegawai yang jujur, yang taat, punya integritas luar biasa. Maka banyak orang akan tidak senang dengan kau. Itu salah satunya. Kalau kau jujur, kau punya integritas di pegawai, di pemerintahan, maka banyak orang yang akan tidak senang dengan kau. Tapi engkau berkata, saya tidak akan pernah menyangkal Yesus. Banyak orang akan serang engkau dengan segala macam apapun, sampai pakai kui-kui apapun itu. Tapi engkau tetap berkata, saya punya Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau sudah dipromosikan, banyak orang akan menjatuhkan engkau. Tapi engkau mampu tidak menyangkal Yesus, atau tetap berkata dengan Yesus. Bahkan ada orang yang tawarkan, ini 100 juta buat kamu, 1M, 3M buat kamu. Tapi kamu ikut saya ya, gitu ya. Bikin satu proyek yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kau berani berkata, saya tidak mau terima uang. Saya lebih memilih Tuhan. Itu yang namanya tidak menyangkal Yesus. Amin. Dan terakhir adalah saya bagikan buat kita. Ingat baik-baik, dalam dunia ini hanya satu saja yang mampu menyelamatkan kita. Tidak ada orang lain, tidak ada nabi lain. Ya, Yesus bukan nabi, Bapak Ibu. Saya mau katakan, Yesus bukan nabi. Muslim sebelah kita berkata Yesus itu nabi. Yesus bukan nabi. Memang di Alkitab berkata murid-muridnya, kau adalah nabi. Tapi Yesus jawab ini, ya itu kata orang. Kata orang pada waktu itu Yesus adalah nabi. Tapi Yesus bukan nabi. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, bukan nabi. Kalau nabi itu bisa bikin salah, bikin ini bisa. Tapi Yesus adalah Allah, bukan nabi. Saya mau katakan. Jadi saya mau katakan yang terakhir adalah kita menyadari bahwa kita masih menyangkal Tuhan Yesus atau tidak. Mulai saat ini jangan sangkal Yesus ya. Amin. Saya minta boleh ditiup naik ke atas. Kita akan masuk dalam perjamuan. Nggak akan dipimpin langsung Bapak Gembala, tapi Bapak Ibu ini bukan sebuah ini, tapi perhatikan baik-baik. Ini saya akan adegan simple aja. Bapak Ibu, kau kalau lihat keadaan begini, adegan begini, kau bisa tertawa, kau bisa tersenyum. Bapak Ibu tahu tidak, ini tadi saya perhatikan adegan waktu Yesus dipikul salib, dia dicambuk, dia tetap pikul salibnya, dia tetap setia, dia pikul salib. Tapi ketika saya lakukan ini, pas ada yang tertawa, ada yang senyum. Bapak Ibu, jangan-jangan engkau juga waktu Yesus ada waktu itu dan kau ada hari ini, jangan-jangan kau yang mengkhianati Yesus. Maksudnya begini Bapak Ibu, Yesus melakukan pengorbanan itu bukan hal biasa Bapak Ibu. Yesus melakukan pengorbanan itu untuk menebus dosa-dosa kita yang kurang ajar Bapak Ibu, yang seringkali kita buat dosa, yang seringkali kita menyangkal Yesus. Yesus lakukan itu untuk menebus saya dan engkau Bapak Ibu. Makanya tadi saya bikin adegan itu, kalau kita ada yang tertawa, kita ada yang senyum. Kalau dalam zamannya Yesus, kita ini lahir dalam zamannya Yesus. Mungkin saya ini yang saya bilang, saya berani bilang, mungkin saya yang mengkhianati Yesus. Saya akan bilang ini, kau harus mati. Saya menjadi Yesus. Mungkin saya. Tapi saya bersyukur, saya tidak ada di zaman itu waktu itu. Saya bersyukur saya terima Tuhan Yesus, Alkitab tentang Tuhan. Saya bersyukur Tuhan bilang barang siapa percaya meskipun tidak melihat, berbahagialah mereka. Tuhan tidak bilang kamu harus dari Yesus dulu percaya, tidak. Justru Tuhan Yesus bilang berbahagialah engkau yang tidak melihat namun engkau percaya. Hari-hari ini yuk masih mau menyangkal Yesus atau tidak? Dalam hatimu buat komitmen di hadapan
berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami dari kisah Petrus yang dulunya adalah seorang yang menyangkal Yesus, tapi dia membuktikan imannya kepada Yesus. Dia tidak menyangkal Yesus sampai bahkan akhir hidupnya. Tuhan, dia membuktikan bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tuhan, kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, Tuhan, kami mau belajar, Tuhan, untuk tidak akan pernah menyangkal Engkau di keadaan apapun, dalam sesulit apapun hidup kami. Kami mau tetap percaya sama Yesus, Yeshua HaMashiach. Kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus dalam keadaan apapun, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, akan kehidupan kami yang seringkali kami buat salah di hadapan Tuhan, agar kami layak masuk dalam perjamuan kudus saat ini, ya Bapa. Ubahkan hidup kami, Tuhan. Kami tahu pengorbanan-Mu yang membuat kami bisa ada sampai saat ini, kuat, sehat, itu semua karena Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Nama-Mu telah selesai memberitakan firman, Tuhan. Kau urapi kami semua, pakai kami. Kami mau menjadi murid-murid